Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ridwan, mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan video ini, saya akan menampilkan tugas PPL 1 modul Ajar 1. Semoga apa yang saya tampilkan bisa menjadi pelajaran dan perkembangan untuk diri saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan siang ini Pak Fauzi sangat bahagia dan senang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anak hebat di kelas 4 apa ini? Demokrasi. Kelas 4 demokrasi. Bapak lihat semua wajahnya senang, wajahnya bahagia dan senyum lebar ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jibril. Kenapa Jibril? Sakit. Yang lain masuk semua hadir ya? Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak catat ya, tadi siapa? Jibril. Bapak cek dulu, Jibril. Oke, ya Jibril. Kurang sehat, nanti kita doakan sama-sama ya. Baik, sebelum dimulai, kita akan mulai dulu dengan berdoa, baca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini asyik, menyenangkan, bahagia, dan kalian bisa nikmati bersama ya. Yuk sama-sama tengadahkan kedua tangan kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat pagi. Bilangnya satu lekuk ya. Kalau dua oke. Kalau tiga semangat. Kalau empat konsentrasi. Kalau lima siap belajar. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Are you ready? Oke. Baik anak-anak hebat, perhatikan. Hari ini kita akan belajar dan mengetahui lanjutan episode perjalanan Nabi Muhammad. Siapa yang tak kenal dengan Nabi Muhammad? Semua kenal, meskipun belum bertatap muka, meskipun belum bertemu, meskipun belum bermimpi. Tapi karena kita punya apa di sini? Punya hati, kemudian kita punya keyakinan yang namanya iman, maka meskipun tidak bertemu atau belum bertemu, belum bertatap muka, belum bermimpi, tapi kita yakin dan percaya bahwa utusan kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad adalah Ajar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kisah lahirnya, kisah perjalanan dari masa kecil sampai remajanya. Sekarang kita akan belajar yang ketiga. Ini dua ketiga sekarang. Yang ketiga yaitu saat menjadi apa? Rasul. Dan yang keduanya saat beredar. Ya, coba kita lihat tujuan pembelajaran dan lingkupnya. Kita akan belajar apa sih Pak sebenarnya? Nah, kalian bisa lihat tujuan pembelajarannya adalah menceritakan. Oh, menceritakan? Kalian kalau mau bercerita pasti sudah apa namanya? Sudah ingat atau sudah tahu? Maka ini kalian harus tahu dulu. Kalau mencerita kisah siapa? Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat di mana? Saat diutus menjadi Rasul. Oh, emang diutus itu dari langit turun ke bawah? Yang turun bukan Nabi, tapi yang turun siapa? Yes, malaikatnya siapa namanya? Jibril. Pantesan Jibril nggak di sini. Jibril yang diutus sama siapa yang tertinggi? Allah. Turunlah ke Nabi Muhammad untuk menerima wahyu dan dijadikan Rasul. Itu namanya diutus menjadi Rasul. Bagaimana ceritanya? Kita nanti akan lihat. Dan yang keduanya adalah saat berdakwah. Maksudnya berdakwah itu apa? Dakwah itu menyampaikan pesan. Jadi kan Nabi Muhammad udah dapat pesan. Terus habis pesan diapain? Siapa yang dapat pesan? Ya didakwahin pesannya itu gitu. Nah, dua ini akan kita ketahui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan kondisi apa ketika Nabi Muhammad mendakwah. Ada di sini. Coba lihat di sini yang pertama gambar apa ini? Mekah atau tepatnya adalah Ka'bah. Ini yang Ka'bah. Oke, kemudian yang kedua gambar apa itu? Goa. Namanya adalah Goa Hira. Yang ketiga Masjid Nabawi. Nah, sekarang Bapak ingin kalian berkelompok 3 kelompok. Oke, anak-anak semuanya sudah buat kelompok. Kelompoknya dibagi berapa? 3, yakni kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, semuanya sudah baca, sudah diskusi ya. Bapak ingin tahu dari hasil bacaan, hasil membaca dan hasil diskusi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya Pak. Oke, coba dari Julio dulu. Apa Julio pertanyaannya? Kapan Ka'bah dibuat? Saat Nabi siapa? Yes, betul ada Nabi Ibrahim. Selanjutnya adalah Bapak ingin semuanya ingat beberapa tempat-tempat bersejarah yang Nabi Muhammad saat itu dalam perjalanan dakwahnya. Yang pertama, ketika Bapak bilang Ka'bah, maka kalian lakukan gerakan takbir sholat. Ka'bah. Allah. Oke, yang kedua, ketika Bapak bilang Masjid Nabawi, kalian melakukan gerakan berdoa. Masjid Nabawi. Oke, yang ketiga, ketika Bapak bilang Mekah, maka kalian lakukan gerakan bangun dari duduk. Yang keempat, ketika Bapak bilang Madinah, gerakannya mata tertutup dan duduk. Kelima, ketika Bapak bilang Gua Hira, maka gerakannya tangan membentuk angka 4 dan 0. Yang keenam, terakhir, ketika Bapak bilang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gerakan tangan sedang membuka Al-Quran, praktik sedang berdakwah. Supaya lengkap lagi pengetahuan tentang perjalanannya kisah Nabi Muhammad, Pak Fauzi akan putarkan satu video perjalanan di mana Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, ya. Jabal Nur, yang tadi Gua Hira itu namanya Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu nama gunungnya. Oke, cukup. Baik, tadi videonya sudah kalian lihat ya, singkat apa? Ada yang mau ditanyakan tentang video kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Siapa yang mau bertanya tentang perjalanannya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Oke, anak-anak, tadi sudah tanya jawab dari hasil video yang sudah kita sama-sama lihat. Sekarang Bapak minta di antara kelompok
masing-masing kelompok nanti akan bergantian ke depan untuk mempresentasikannya ya. Kelompok siapa angkat tangannya yang berani untuk ke depan lebih dahulu? Oke, silakan. Silakan ke depan. Anak-anak, kita sekarang kerjakan LKPD ya. Oke, anak-anak hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan pembelajaran kita hari ini insya Allah menarik, asyik, bahagia, dan nikmat. Ya, intinya itu kalau dalam belajar. Ya, selama kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad, tadi terakhir kita sudah mengetahui bagaimana perjalanannya Nabi Muhammad berdakwah. Jadi, kisah ini bukan hanya sekedar ingat, tapi bagaimana proses Nabi Muhammad dilahirkan sampai terakhir kali dakwah. Itu sikap, perilaku, tutur katanya Nabi Muhammad itu menjadi cerminan kehidupan kita. Kira-kira bisa? Bisa ya, karena intinya itu. Baik, selanjutnya tadi sudah ya menghakiminya. Kesimpulan dari Bapak, sama-sama kita baca-baca. Saat menjadi Rasul, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Di mana? Dua hero. Setelah itu ia memulai misi kenabiannya dengan berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad fokus yang pertama pada ajaran apa? Tauhid. Dan kedua adalah etika, akhlak gitu. Kemudian masyarakat Mekah di situ. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan, Nabi Muhammad bersama sahabatnya secara bertahap membangun komunitas Islam yang kuat. Dakwahnya memuncak dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah kemana tadi? Madinah. Disitulah pertumbuhan dan perkembangan Islam mulai meluas ke pelosok seantero jagat raya dan sampailah di bumi pertiwi kita. Ya, ajaran Islamnya nyampe ke kita dan kita ada di sini. Ada tulisan Allah dan Muhammad. Kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, Pak Fauzi ingin refleksi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Hanya 2 pertanyaan. Ya, apa satu hal yang sudah kalian pahami tentang kisah Nabi Muhammad saat menjadi Rasul? Satu saja, angkat tangan. Yang bisa kalian pahami satu hal saja tentang perjalanan kisah Nabi Muhammad dulu. Apa itu dia? Apa? Tempat-tempatnya Rasul. Kerja. Satu lagi. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari kisah Nabi Muhammad baru sampai berdakwahnya? Apa yang kalian rasakan? Angkat tangan dulu. Apa? Menarik. Ada lagi? Interested. Apa itu interested? Ya. Satu lagi apa? Senang, bahagia. Oke, great. Alhamdulillah, kita tutup sama-sama dengan menengadahkan kedua tangan. Semoga perjalanan kita bukan perjalanan di kelas dengan Nabi Muhammad, tapi perjalanan kita akan perjalanan yang akan sampai benar-benar bertemu dengan sosok kekasih kita dan kekasihnya Allah yaitu Nabi Muhammad. Amin. Kedua tangannya menengadah kepada Allah dan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.